Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan observasi terhadap pelaku usaha UMKM, tepatnya UMKM Seblak Semaput yang berada di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Nah, kebetulan di tengah-tengah kita sudah ada Mbak Puput. Ya. Halo Mbak Puput, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Puput ini selaku co-founder ya Mbak Puput ya, dari Seblak Semaput sendiri. Oke, Mbak Puput, kami izin untuk melakukan observasi ya terhadap UMKM-nya yang sudah dijalankan sama Mbak Puput. Nah, Mbak Puput mau tanya nih, kalau Mbak Puput sendiri memulai dari kapan sih usaha UMKM ini? Mulainya itu tahun 2014, sekitar di bulan Juni-Juli gitu. Cuma kalau untuk tanggal pengasahannya sendiri kita di tanggal 24 Oktober 2014 gitu ya. Kalau lokasinya sendiri di mana Mbak Puput? Dulu awal-awal ini cuma di depan teras aja Mas. Gitu. Karena kan awalnya iseng-iseng di depan teras gitu. Akhirnya di tanggal 24 Oktober itu memutuskan untuk buka di pinggir jalan gitu, dan sampai sekarang alhamdulillah udah lumayan banyak cabangnya. Alhamdulillah. Baik, dari Mbak Puput sendiri kenapa sih pengen buka usaha Seblak Semaput ini? Awalnya iseng, sebenarnya adekku yang ide mau jualan gitu, karena kan dulu orang tua kerja, terus mamaku baru lahiran gitu, aku juga masih sekolah, sedangkan adekku yang nomor 2 itu mah jualan seblak dong gitu, dia minta jualan seblak, sedangkan kan di sini dulu seblak belum booming ya. Belum booming sama sekali gitu, belum ada yang tahu seblak tuh apa, paling orang-orang Jawa Barat aja gitu yang tahu seblak. Terus bapak saya bilang kalau jualan seblak di sini kayaknya nggak akan laku kalau nggak diinovasi gitu. Kalau kita nggak berinovasi sama seblak kita sendiri, akhirnya bapak saya mikirin gimana nih supaya seblak ini bisa diterima di masyarakat gitu. Dan gimana caranya seblak ini bisa long term gitu, kayak bakso, nasi goreng kan nggak ada musim gitu, bukan makanan musiman. Akhirnya kita berinovasi untuk seblak ini jadi berkuah gitu, karena kan awalnya seblak ini cuma kerupuk yang direndam gitu, nggak ada kuahnya. Jadi kita ini pionir seblak berkuah di Jakarta. Gitu. Ya, baik Mbak Puput, di dalam menjalankan bisnis ini tuh melibatkan siapa saja sih? Apakah memang ada orang dari luar atau memang khusus dari keluarga sendiri? Yang terlibat di bisnis ini dari awal sebenarnya cuma keluarga aja sih, keluarga inti. Jadi gantian, bapakku yang bikin bumbu resep semuanya, terus kalau pagi yang jualan mamaku, nanti sore jam 3 gantian pulang sekolah aku sampai malam gitu. Baik. Jadi keluarga-keluarga aja asalnya gitu. Oke. Nah, kalau sampai saat ini total karyawan yang dimiliki oleh Seblak Semaput sendiri jumlahnya ada berapa sih Mbak Puput? Total karyawan untuk di outlet sama di produksi ada sekitar 46 karyawan. Sampai saat ini ya Mbak Puput ya? Saat ini 46. Oke, baik. Mbak Puput itu dari berapa cabang atau mungkin dari satu tempat atau beberapa tempat? Kalau karyawan, jadi itu hanya karyawan pusat aja. Jadi outlet yang dikelola sendiri sama karyawan pabrik, produksi. Nah, itu karyawan yang pusat. Kalau yang franchise itu beda lagi. Karyawan yang franchise sendiri. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaannya akan dilanjutkan Mbak Erli ya. Terima kasih. Ya Mbak Puput, saya lanjut pertanyaannya. Ini tadi yang sudah dijelaskan Mbak Puput ya. Dari mulai tanggal 24 Oktober mulai merintis sampai sekarang, itu kira-kira nih yang sekarang sudah beberapa cabang ya, sudah banyak. Itu dalam sehari menghasilkan berapa pesanan? Waduh, agak susah nih jawabnya. Cuma di rata-rata aja ya. Iya, rata-rata sekitar 150 sampai 300. Itu kalau hari-hari biasa ya, maksudnya hari-hari normal, Senin sampai Minggu yang normal. Kalau di high season seperti Lebaran, biasanya Tahun Baru, Idul Adha itu kita bisa sampai 500 pesanan. Iya. Makin banyak ya kalau pas hari libur ya. Karena kan orang biasanya kalau Lebaran gitu suka bosen kan sama daging, pengen yang seger-seger gitu cari. Jadi makanya Lebaran tuh kita biasanya cuma libur 2 sampai 3 hari.
gitu. Oh, jadi untuk karyawannya juga libur ya? Iya. Mau ngomong cuma itu ya? Iya, jadi kalau untuk karyawan di hari Lebaran itu kita libur cuma 2 hari. Di H-1 sama 3 hari. H-1, hari H sama H+1. Nah, setelah itu selama seminggu setelah Lebaran itu kita sistemnya sistem bonus, jadi 2 kali lipat untuk gaji karyawannya. Di seminggu itu kan karena high season kan. Iya. Pesanan juga lumayan membludak, jadi yang mau lembur, yang mau dapat intensif 2 kali lipat itu dia masuk kayak gitu. Oh, berarti tadi ada bahasa lembur ya. Sebenarnya untuk jam kerjanya sendiri tuh buka sampai tutupnya memang sampai jam berapa? Kita buka di start jam 11, buka warungnya mulai melayani itu jam 11 sampai dengan jam 10 malam. Untuk selama pandemi yang udah lumayan longgar ini ya. Kalau dulu sebenarnya kita sampai jam 11 malam gitu. Waktu pandemi kemarin malah kita cuma sampai pernah sampai jam 8, jam 9 mengikuti peraturan pemerintah aja. Oh iya. Cuma kemarin pas meludak Idul Adha bisa sampai lebih dari jam itu ya. Selama pandemi ini walaupun Lebaran Idul Adha kita sampai jam 9 malah kemarin. Karena kan peraturannya cuma boleh sampai jam 9. Iya, karena pandemi. Kalau sebelum itu sampai jam 11. Oh iya. Nah, ini untuk saya mau tanya tentang modal awal. Modal awal yang tadi kata Mbak Puput merintis dari awal tanggal 24 Oktober ya. Itu pertama kali berapa? Iya, kalau merintis berarti masih di teras rumah ya? Masih di teras rumah di ya. Teras rumah itu modal awalnya 500.000. Sekitar 500.000. Iya. 500.000 itu modal sudah mencakup semuanya itu. Semuanya. Karena kan cuma di teras rumah, nggak bayar kontrakan kan, nggak bayar sewa, cuma barang-barang gitu. Iya. Kompor, gas dan lain-lain gitu. Iya. Baik, makasih ya Mbak Puput. Pertanyaannya saya lanjut lagi sama Mbak Alivia ya. Terima kasih Bu Erli. Mbak Puput, aku mau nanya, untuk sasaran dari Seblak Semaput ini siapa aja ya? Berarti ngomonginnya segmentasi ya. Kalau segmentasi ini kita sekitar di ekonomi B sampai C. C umuran remaja lah 13 tahun sampai umur 30 tahun gitu. Kalau target utamanya sebenarnya penyuka pedas. Tapi penyuka pedas sekitar umur 13 sampai 30 tahun, khususnya berarti anak sekolahan, kuliah sama yang karyawan-karyawan kayak gitu biasanya. Yang selanjutnya kan yang seperti kita tahu usaha seblak udah banyak ya di mana-mana. Nah, kelebihan dari Seblak Semaput ini dibanding sama usaha seblak yang lain itu apa? Kelebihannya yang pertama, kita ini yang tadi saya sudah bilang, kita ini pionir seblak berkuah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya pabrik produksi sendiri. Jadi semua bahan-bahan yang kita keluarkan kita produksi sendiri, dari mulai bumbu basah, bumbu kering, dan khususnya siomay, batagor, semuanya kita produksi sendiri. Jadi saya bisa pastikan kalau kita nggak pakai bahan pengawet gitu, nggak pakai bahan pengawet, nggak pakai bahan aneh-aneh, karena produksinya adalah hari ini untuk besok dijual, jadi pasti habis setiap hari gitu. Terus pasti kelebihannya, saya juga kelebihan kita adalah kita udah punya 52 outlet yang tersebar di Jabodetabek, Cilegon, dan soon-nya akan ada di Jogja gitu. Jadi untuk penggemar seblak lebih gampang nemuin kita lah gitu. Untuk kelemahannya sendiri dari Seblak Semaput itu apa ya? Kelemahannya saya bisa bilang sistem kita masih pakai sistem kolot. Jadi kayak masih ya orang dagang zaman dulu lah gimana gitu. Makanya kita lagi coba memperbaiki sistem. Jadi sedang coba merekrut sumber daya manusia lagi yang masih muda-muda gitu, yang lebih ngerti tren sekarang kayak gimana, sistem yang lebih baik untuk kedepannya gimana, karena kan outlet makin banyak, owner kepala juga makin banyak kan, karena kita open franchise kan, jadi butuh sistem yang lebih kuat lagi gitu kalau untuk kekurangan. Terima kasih Mbak Puput atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh Sartika. Peluang yang ada untuk membedakan Seblak Semaput dengan seblak lainnya itu apa sih? Kalau peluang sendiri, karena kan kita ini targetnya untuk
masyarakat yang penyuka makanan pedas gitu kan. Makanan pedas, terus trust juga karena yang tadi saya bilang kita ini pionir untuk seblak berkuah. Jadi banyak orang-orang yang kayak pengen makan seblak ya udah seblak semaput gitu. Rata-rata yang saya tahu sih seperti itu. Sama ya itu karena kita sudah membangun trust dari anak-anak sekolah, walaupun kita sempat ketinggalan 2 generasi ya, 2 hampir 3 generasi gara-gara pandemi ini, karena kan mereka nggak sekolah langsung ya, jadi lumayan ketinggalan 2 generasi. Cuma ya yang sekarang udah mulai balik lagi ke sini, jadinya yang asalnya pakai seragam SMA sekarang udah balik lagi ke sini, udah pakai kemeja kantor, udah pakai anak kuliahan gitu sih kalau peluangnya ya. Jadi kita lebih mengandalkan trust, terus sama bazar-bazar di kampus, bazar-bazar di event-event kayak apa, komunitas Vespa kayak gitu-gitu. Ya, ancaman atau resiko usaha dari seblak semaput apa ya? Ancaman tadi kompetitor, yang pasti kompetitor, terus pandemi juga. Kalau untuk saat ini sih yang paling parah dan paling kerasa dampaknya ya sama semua pandemi ini sih. Lumayan lah 2 tahun terseok-seok, tapi alhamdulillah masih bisa buka cabang baru walaupun kita mengembangkan yang sudah ada gitu. Sama untuk buka cabang lagi. Karyawannya selama pandemi gimana? Oh ya, karyawannya tadi alhamdulillah selama pandemi kita tidak mem-PHK sama sekali. Malah kita nambah karyawan karena kan buka lagi yang baru, kita butuh sumber daya manusia juga. Terus kita alhamdulillah mau buka cabang juga di Yogyakarta, yang sekarang yang paling jauh di Cilegon, tapi coming soon kita di Jogja, lagi proses gitu. Kendala yang dihadapi dan solusinya bagaimana? Kendala terbesarnya yaitu tadi yang saya bilang, pandemi. Solusinya kita lumayan gencar untuk di sosmed, terus apa kayak online pemesanan online, GrabFood, GoFood, Shopee. Jadi kita coba semua karena sekarang rata-rata 50% lebih, 60 sampai 70% bahkan pelanggan kita online. Gitu. Jadi yang kita gencarkan promosinya ya di online kayak diskon-diskon combo kayak gitu. Gitu aja sih. Jadi lebih ke marketingnya lebih ke online sekarang dibandingkan offline, lebih gencarnya di online. Baik, terima kasih Mbak Puput. Sama-sama. Ya, terima kasih ya Mbak Puput ya hasil wawancaranya nih. Mohon maaf jika kita mengganggu waktunya. Tapi memang ini usahanya luar biasa ya. Dari kesimpulan tadi ya, dari modal hanya 500.000 ya, 500.000 dan awalnya cuma satu keluarga ya. Dari keisengan hanya satu keluarga. Akhirnya sekarang sampai cabangnya sudah berapa puluh? Cabang sekarang 52. Oh, sampai 52 ya. Bahkan targetnya akan sampai ke Jogja ya, keluar. Insya Allah. Nah, ditambah lagi sudah punya pabrik sendiri ya. Jadi dari awal mungkin dulu produknya tadinya mungkin beli ya, cuma mengolah gitu kan. Sekarang semua produk yang disajikan hasil produk sendiri gitu ya. Baik, demikianlah hasil observasi kami kelompok 2 terhadap UMKM Seblak Semaput area Ciracas, Jakarta Timur. Semoga hasil observasi ini memberikan dampak positif bagi kami, khususnya umumnya bagi pelaku usaha UMKM dimanapun berada, dan khususnya untuk Mbak Puput dan Seblak Semaput. Begitu ya Mbak Puput ya. Baik, demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.